Selamat datang, para calon doktor manajemen strategis. Kita akan membedah sebuah studi kasus nyata yang sedang terjadi. Bagaimana Indonesia menentukan posisi strategis di tengah konflik Iran versus Amerika-Israel tahun 2026. Sebuah situasi yang menguji ketajaman analisis dan keberanian pengambilan keputusan strategis. Pada 28 Februari 2026, dunia dikejutkan dengan gugurnya pemimpin tertinggi Iran dalam serangan gabungan AS-Israel. Korban mencapai lebih dari 555 jiwa. Iran membalas dengan serangan drone ke instalasi AS di Teluk. Inilah yang kita sebut situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Sebuah medan uji bagi kemampuan strategic management kita. Dalam manajemen strategis, kita harus memetakan seluruh pemangku kepentingan. AS menginginkan Indonesia tetap di Board of PAC. Iran menyambut mediasi namun skeptis. Masyarakat domestik menekan agar pro-Palestina. Tiongkok mengamati dari jauh, melindungi investasinya. Indonesia berada di pusat pusaran, yang harus menentukan langkah dengan strategis dan tepat. Inilah dilema terbesar, Indonesia adalah anggota Board of Peace bentukan AS. Di satu sisi, akses ke pengambilan keputusan global. Di sisi lain, risiko ditinggalkan dunia muslim. Anggota Komisi DPR mendesak keluar. Pengamat memperingatkan personalisasi kebijakan luar negeri yang berisiko. Keputusan strategis apa yang harus diambil? Dalam manajemen strategis, kita selalu punya pilihan. 3 opsi muncul. Opsi pertama, proaktif mediator. Mulia, namun Dino Patijalal menyebutnya tidak realistis. Amerika sulit menerima mediasi saat mereka sedang menyerang. Opsi kedua, netral pasif. Aman, tapi Indonesia akan ditinggal zaman. Relevansi internasional menurun. Opsi ketiga, netral engagement with strategic hedging. Netral namun aktif. Membangun jalur komunikasi dengan semua pihak. Melakukan lindung nilai terhadap berbagai skenario. Inilah posisi ideal yang kita rekomendasikan. Maka kita rumuskan posisi ideal. Indonesia bersikap netral secara formal. Namun secara aktif melakukan engagement diplomatik. Untuk meredakan ketegangan, melindungi kepentingan nasional. Dan membangun opsi-opsi strategis di tengah ketidakpastian. Inilah yang kita sebut, neutral engagement with strategic hedging. Bukan netral pasif, tapi netral aktif yang menggunakan posisi sebagai modal. Strategi tanpa implementasi hanyalah angan-angan. Maka kita susun roadmap 3 fase. Fase darurat, evakuasi 15 WNI dari Teheran melalui Azerbaijan. Komunikasi krisis dengan semua pihak. Fase stabilisasi, penguatan diplomasi. Evaluasi keanggotaan di Board of Peace. Mitigasi dampak ekonomi. Fase adaptasi, penyesuaian kebijakan jangka panjang. Penguatan kapasitas institusi diplomasi. Konsolidasi peran global Indonesia. Kesimpulannya, Indonesia menghadapi dilema strategis. Namun memiliki opsi cerdas melalui neutral engagement with strategic hedging. Kuncinya, hindari personalisasi kebijakan. Perkuat institusi, dan bangun sistem kolektif. Pertanyaan untuk diskusi kelas. Bagaimana Indonesia mempertahankan bebas aktif di tengah tekanan memihak? Apakah strategic hedging relevan untuk Indonesia? Bagaimana mengukur keberhasilan kebijakan luar negeri di era VUCA? Apa pelajaran dari prediksi kegagalan mediasi? Bagaimana membangun institusi diplomasi yang kuat namun fleksibel? Selamat berdiskusi, para calon doktor. Masa depan diplomasi Indonesia ada di tangan Anda.